Hai hai hai, semangat pagi. Balik lagi bareng aku Ayu Sabrina. Kali ini aku bakal menunjukkan contoh laporan akhir. Nih, ada 97 halaman laporan akhir aku. Mari kita bahas satu persatu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa memetakan nih, mau ngapain aja sih selama ikut program Kampus Mengajar Angkatan 2. So, here we go. Nah, ini contohnya. Ini halaman pertamanya ialah cover. Nih, laporan program Kampus Mengajar. Terus ini judulnya, teman-teman kasih judul sendiri. Ini judulku sih, aku mengajar tapi aku juga belajar. Cerita unik selama ikut Kampus Mengajar 2021. Nah, terus ini disusun oleh nama teman-teman, NIM. Terus ini ada departemennya, seperti itu. Nah, ini ada lembar pengesahan juga. Jadi ada lembaran pengesahan seperti ini ya, cara singkat. Nih, selanjutnya ada kata pengantar. Ya, kata pengantar seperti biasa lah ya, teman-teman mengucapkan terima kasih. Terus ini ada abstrak juga. Nih, abstraknya seperti ini. Teman-teman bisa baca sebentar. Nih. Kemudian ada bab 1 atau pendahuluan. Nah, bab 1 atau pendahuluan ini berisi latar belakang. Yaudah, latar belakang jelasin aja Kampus Mengajar itu apa sih, seperti itu. Terus teman-teman di SD atau di SMP tersebut, siapa ada TL-nya atau dosen pembimbing lapangan, terus timnya siapa aja, jelasin, seperti itu. Terus rancangan kegiatan teman-teman apa. Nah, ini tujuan. Nah, ini bagian tujuan. Ini dipaparin aja tujuan dari program Kampus Mengajar itu apa. Nah, yang bab 2, analisis situasi dan perencanaan program. Yang bagian A itu analisis. Analisisnya mulai dari aspek pembelajaran, terus ada aspek transfer teknologi, dan juga aspek administrasi. Nah, aspek pembelajaran ini teman-teman melakukan analisis pengamatan nih. Ini bisa dibaca secara singkat ya. Ini adalah hasil dari laporan awal aku, jadi rancangan kegiatan. Nih, apa sih permasalahan selama observasi aku melihat apa sih, apa yang kurang di SD tersebut gitu. Nih, ini yang di transfer teknologi, teman-teman bisa baca pelan-pelan. Dan kemudian ada aspek administrasi. Aspek administrasi ini lebih ke bagaimana penilaian teman-teman terhadap administrasi sekolah tersebut. Apa sih yang paling krusial? Kalau aku kemarin berserta tim itu fokus ke perpustakaan. Nah, kemudian ada rencana program kegiatan. Rencana program kegiatan ini bisa dilihat ya, sama. Yang pertama ada transfer ilmu pengetahuan, kedua adaptasi teknologi, dan ketiga urusan administrasi. Nah, ini seperti ini, transfer ilmu pengetahuannya, mau ngajarin apa aja sih yang mau diajarkan, seperti itu. Tuh. Kemudian yang adaptasi teknologi, ini lebih ke guru ya. Kalau tadi yang transfer ilmu pengetahuan ini ke murid, sedangkan teknologi ini lebih ke guru. Nah, ini urusan administrasi seperti ini. Selanjutnya, bab 3, persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil. Nah, persiapan program ini dijelaskan sewaktu teman-teman mulai dari minggu pertama ya, berarti sewaktu teman-teman mengunjungi dinas pendidikan setempat, terus teman-teman melakukan observasi, seperti itu. Terus teman-teman juga melampirkan ini, jadwal kegiatan teman-teman. Ini pembagian jadwal beserta tim. Setiap hari anggota datang, tapi yang melaksanakan kegiatan ini seperti pembelajaran ini ada orangnya sendiri, seperti itu kalau di tim aku. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini ada 3 hal, transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan, dan juga urusan administrasi ya. Nah, ini yang transfer ilmu pengetahuan, ini fokus ke diri teman-teman sendiri, karena ini laporan akhir dari diri teman-teman, jadi ya udah teman-teman ngapain aja sih sendiri ya pribadi. Ini misalnya aku ngapain sih? Aku ngajarin public speaking waktu itu. Ya udah aku jelasin aja, aku ngajarin public speaking tentang apa aja gitu.
itu. Nah, urusan administrasinya juga aku ngapain aja, apa sih kontribusi aku di SD tersebut, seperti itu. Nah, adaptasi teknologi juga apa, karena apa aja seperti itu. Aku kan handle YouTube dari akun Kampus Mengajar SD Negeri Kuarasa 01, jadi ya aku jelaskan seperti itu. Nah, ini analisis hasil pelaksanaan program. Analisis hasil pelaksanaan program ini lebih ke bagaimana teman-teman melihat capaian seperti itu, nih ya. Capaian. Teman-teman bisa baca pelan-pelan. Nah, yang selanjutnya yang urusan administrasi, kalau tadi transfer ilmu pengetahuan, ini capaian urusan administrasi. Selanjutnya adaptasi teknologi. Nah, ada rekomendasi usulan program. Ini nanti teman-teman jelaskan. Nih, yang pertama untuk pihak kampus mengajar, panitia. Nih, jelasin aja paparin. Terus pihak SD Negeri Kuarasa 01, ini tipe ya. Selanjutnya dijelasin aja. Nah, itu. Bab 4, penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan juga saran. Seperti ini. Paparin aja. Nah, yang banyak itu lampiran. Karena lampirannya itu membuat pertama rencana program kegiatan. Terus, kegiatan mingguan dan dokumentasi kegiatan banyak ya. Sampai yang terakhir itu, bentar. Hasil pelaksanaan program. Nah, ini lampirannya. Yang pertama rencana program dan kegiatan. Berangkat dari hasil observasi minggu pertama, tim kampus mengajar SD Negeri Kuarasa 01 merencanakan akan menjalankan program. Nah, transfer ilmu pengetahuan, adaptasi teknologi, dan juga urusan administrasi. Terkait transfer ilmu pengetahuan, mau ngajarin apa aja sih ini ya? Udah jelas nih paparannya seperti ini. Kemudian adaptasi teknologi, mau ngapain aja sih tim dari kampus mengajar SD Negeri Kuarasa 01 tuh. Nah, waktu itu kami fokus ke pelatihan pembuatan video pembelajaran, jadi ya seperti itu. Dan juga promosi kegiatan kampus mengajar di laman Instagram dan YouTube. Selanjutnya ada urusan administrasi nih. Nah, ini modernisasi perpustakaan ya, seperti itu. Nah, kegiatan mingguan dan dokumentasi kegiatan. Ini teman-teman lampirin aja, jelaskan. Kalau misalnya teman-teman rajin membuat laporan mingguan secara jelas, secara teliti, dan juga secara rinci, teman-teman bakal gampang kok, tinggal copy-paste aja di sini. Nih, ada minggu pertama ngapain, terus minggu kedua ngapain, dijelasin nih, penjelasan. Tuh. Nih ya, dilihat minggu kedua. Ini minggu ketiga, beda lagi. Pelan-pelan deh aku biar teman-teman bisa lihat. Jadi intinya dari laporan akhir ini adalah capaian program dan kemudian teman-teman juga melampirkan kegiatan mingguan teman-teman, harian teman-teman di dalam laporan akhir ini. Ini yang minggu kelima ya, gitu. Ya banyak sih tuh. Nah, ini yang capaian programnya. Hasil pelaksanaannya seperti apa? Ini fokus. Ini aku singkat aja sih, tidak perlu panjang-panjang karena udah udah di bagian sini. Udah di bagian penutup tadi, udah panjang dan seperti itu. Nah, itu teman-teman contoh laporan program kampus mengajar ya, ini laporan akhir. Ini teman-teman kasih judul, terus teman-teman paparin apa saran dari aku. Saran dari aku ialah pertama, teman-teman rajin buat logbook. Rajin-rajin buat logbook. Ini penting banget karena logbook itu kan nanti akan menjadi bahan untuk laporan mingguan. Jadi tinggal kalau rajin buat logbook di web gitu tinggal copy aja gitu kan, nanti dimasukkan ke laporan mingguan.
Kemudian kalau teman-teman rajin buat laporan mingguan tepat waktu, nanti buat laporan akhirnya juga gampang, tinggal copy-paste aja seperti itu. Terus teman-teman sedikit melakukan analisis seperti itulah ya. Nah, seperti itu penjelasan dari aku teman-teman. Laporan akhir ini berguna untuk pencairan dana UKT. Nah, UKT teman-teman bisa cair kalau teman-teman buat laporan akhir seperti itu. Nah, dan perlu dipahami bahwa ada batas atau deadline untuk penguploadan dari laporan akhir ini. Jadi teman-teman kerjakan semaksimal mungkin ya, jangan sampai molor atau menunda, nanti ya otomatis pencairan UKT-nya juga nunda. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah contoh laporan akhir. Habis ini aku bakal nunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan nilai tinggi selama ikut program Kampus Mengajar, dan ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa maksimal mengikuti program ini. Ingat, mengikuti program Kampus Mengajar itu merupakan salah satu cara untuk pengabdian ya. Jangan menilai besaran uang yang diberikan, jangan menilai untuk mengejar nilainya aja, tapi lakukan aja yang terbaik menurut teman-teman seperti itu. Jangan melakukan ini terpaksa dan karena ingin mengejar uang dan sebagainya seperti itu. Nah, itu dulu dari aku. Aku tunggu cerita uniknya dan semoga teman-teman bisa mewakili atau menjadi wakil untuk berbicara di depan Bapak Presiden dan juga Mas Menteri dalam Festival Kampus Merdeka 2. Aku tunggu cerita uniknya. Semangat selalu!